Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Rosalia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peluang usaha dan metode bisnis kanvas. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai peluang usaha. Untuk langkah-langkah menentukan peluang usaha, yang pertama itu dengan cara menentukan tujuan bisnis, kedua menguraikan seluruh ide, yang ketiga membuat sistem perencanaan, yang keempat menganalisis pesaing, dan yang kelima melakukan riset dan inovasi. Yang pertama yaitu menentukan tujuan bisnis. Tujuan bisnis ini misalnya yaitu untuk mendapat keuntungan, memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, membuat inovasi dan menambah pengalaman, serta karena ingin memiliki usaha sendiri. Poin yang kedua itu menguraikan seluruh ide. Menguraikan seluruh ide ini maksudnya yaitu menguraikan segala ide yang kita punya sesuai dengan passion yang kita miliki pada bidang tertentu. Misalnya kita memiliki passion pada bidang peternakan unggas, petelur, dan pedaging, pada bidang ruminansia besar dan kecil, ruminansia kecil misalnya kambing dan domba, ruminansia besar seperti sapi perah dan sapi potong. Yang selanjutnya yaitu membuat sistem perencanaan. Membuat sistem perencanaan ini meliputi melakukan riset pasar atau melakukan analisis pasar. Yang kedua, melihat kebutuhan pasar, merencanakan strategi promosi, dan menentukan target pasar. Poin selanjutnya yaitu menganalisis pesaing. Menganalisis pesaing artinya kita menganalisa pesaing yang ada, meliputi jumlah pesaing, strategi yang digunakan oleh pesaing, dan cakupan pasar pesaing. Dengan begitu, kita dapat menentukan bagaimana cara untuk masuk ke dalam lingkup pasar tersebut. Kebanyakan yang kita anggap pesaing yaitu mereka yang memiliki usaha yang sama seperti yang kita jalankan. Untuk poin yang terakhir yaitu melakukan riset dan inovasi. Melakukan percobaan usaha dengan skala kecil terlebih dahulu sembari menambahkan ide-ide baru dalam prosesnya. Yang selanjutnya yaitu metode bisnis kanvas. Metode bisnis kanvas yaitu merupakan kerangka manajemen yang dibuat untuk merancang strategi bisnis yang akan dijalankan dengan 9 blok model bisnis. 9 blok model bisnis yaitu meliputi yang pertama, customer segment. Customer segment merupakan segmentasi pelanggan yang menjelaskan siapa pelanggan potensial yang akan membeli produk kita. Segmentasi pelanggan ini bisa dikelompokkan berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu value proposition. Apa manfaat yang akan diperoleh bagi konsumen jika membeli produk kita? Nilai apa yang akan kita tawarkan kepada konsumen yang menggunakan produk kita? Kemudian value proposition merupakan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan. Selain memenuhi kebutuhan pelanggan, produk yang kita tawarkan memiliki nilai unik yang sebelumnya tidak ada. Kemudian yang ketiga yaitu channel. Elemen channel merupakan sarana interaksi antara pelanggan dengan bisnis kita, baik untuk tujuan promosi atau membeli produk atau layanan Anda. Saat ini, channel yang digunakan bisa menggunakan bantuan media sosial, marketplace, atau membuat website sebagai tempat untuk menampilkan deskripsi produk yang dijual. Yang keempat, yaitu Customer Relationship Management. Membina hubungan dengan pelanggan merupakan komunikasi yang bisa dijalin perusahaan setelah terjadinya transaksi pembelian. Elemen ini membantu kita memilih strategi terbaik untuk berinteraksi dengan pelanggan. Yang kelima yaitu Key Activities. Key Activities menjelaskan bagaimana operasional bisnis kita dijalankan.
kegiatan utama apa saja yang dilakukan dalam menjual produk kita, termasuk kecukupan produk kita, dibutuhkan pelanggan telah siap tersedia sehingga pendistribusian tidak terhambat. Selain itu, key activities juga termasuk upaya promosi untuk membuat audiens tahu tentang bisnis Anda. Yang keenam yaitu key research. Key research berarti menyiapkan dan perlu menentukan sumber daya yang sesuai dan dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas utama bisnis kita. Yang ketujuh, key partners. Key partners merupakan daftar mitra kerja yang kita butuhkan agar bisnis kita berjalan dengan baik. Yang kedelapan, revenue streams. Revenue streams merupakan sumber pendapatan bisnis kita. Pada elemen ini, kita harus mengetahui dari mana dan bagaimana usaha bisnis mendapatkan pemasukan. Yang terakhir, yang kesembilan, cost structure. Elemen terakhir dalam bisnis model kanvas ini merupakan bagian ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan bisnis. Beberapa elemen yang digunakan untuk menghitung cost structure adalah key activities, key research, dan channel. Biaya apa saja yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan produk dan selalu upayakan menggunakan layanan dengan harga terjangkau. Selanjutnya, sebagai contoh, bisnis model kanvas pada usaha peternakan ayam berdaging. Untuk customer segment, yaitu menjadikan masyarakat umum dan broker sebagai fokus utama perusahaan. Yang kedua, tentang nilai value proposition, yaitu mengutamakan kenyamanan pelayanan, lokasi, mudah diakses, dan menyediakan ukuran ayam sesuai permintaan konsumen. Poin selanjutnya yaitu tentang channel, yaitu melakukan promosi word of mouth atau mulut ke mulut dan distribusi secara langsung. Untuk poin keempat, customer relationship, yaitu dengan memberikan bantuan personal. Poin selanjutnya, revenue stream, yaitu pendapatan bersumber dari penjualan ayam hidup dan penjualan kotoran ayam. Kemudian ada key research, terdiri dari sumber daya fisik yang meliputi bangunan, bahan baku, dan perlengkapan, kemudian sumber daya manusia yang meliputi pemilik, karyawan, dan konsumen, dan sumber daya finansial yang berasal dari modal sendiri. Selanjutnya ada key activities, yaitu terletak pada proses produksi dan menerima pesanan. Kemudian key partnership yang terdiri dari pemasok dan konsumen. Selanjutnya yang terakhir, cost structure, biaya pengeluaran untuk menjalankan aktivitas perusahaan, yaitu biaya bahan baku, bibit ayam, serta biaya variabel yang kemudian meliputi gaji karyawan, bonus lebaran, vitamin, obat, dan pakan. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.